Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menarik hari ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif tentang pahlawan Nusantara. Hari ini, kita akan membahas seorang raja yang dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, seorang pemimpin yang menolak tunduk pada kekuatan asing, Sisingamangaraja XII, raja terakhir Batak yang berdiri tegak menghadapi kolonialisme Belanda. Pada abad ke-19, saat banyak wilayah lain di Nusantara mulai menyerah pada pengaruh penjajah, Sisingamangaraja XII tetap tegak. Ia bukan hanya raja di atas tanah leluhur, tetapi juga pemimpin spiritual yang dihormati rakyatnya, simbol keberanian dan harga diri bangsa. Bayangkan medan pegunungan Tapanuli yang terjal, hutan lebat yang hampir tak bisa ditembus, dan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap datang dengan niat menaklukkan. Disinilah Sisingamangaraja XII berdiri, tidak gentar sedikit pun. Ia memimpin rakyatnya bukan hanya dengan pedang atau tombak, tetapi dengan semangat, strategi, dan keyakinan yang membara. Setiap langkahnya dipenuhi perhitungan cermat, setiap keputusan diambil dengan keberanian seorang pemimpin sejati. Kisah Sisingamangaraja XII bukan sekadar catatan sejarah, tapi legenda hidup yang terus menginspirasi. Ia menunjukkan bahwa keberanian, keteguhan, dan cinta tanah air bisa melampaui segala rintangan, bahkan menghadapi kekuatan besar sekalipun. Dari sini, kita akan menyelami perjalanan hidupnya, perang-perang heroik yang ia pimpin, dan bagaimana rakyat Batak bersatu di bawah panjiannya. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyelami kisah epik Sisingamangaraja XII, sang raja Batak yang tak pernah tunduk pada penjajah, dan mari kita mulai perjalanan sejarah yang penuh keberanian dan inspirasi ini. Sebelum kita menelusuri perjuangan heroiknya, mari kita lihat dari mana sosok Sisingamangaraja XII berasal, dan bagaimana ia tumbuh menjadi raja yang tak gentar menghadapi penjajah. Sisingamangaraja XII lahir dalam garis keturunan kerajaan Batak yang dihormati, sebuah dinasti yang sudah memimpin wilayah Tapanuli selama beberapa generasi. Dari kecil, ia sudah diperkenalkan dengan tradisi, adat, dan tanggung jawab moral sebagai calon raja. Sejak muda, Sisingamangaraja XII menunjukkan karakter yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia dikenal bijaksana, tekun belajar tentang adat, strategi perang, dan ilmu spiritual yang menjadi pondasi kepemimpinan Batak. Tidak heran jika rakyat Batak sejak awal melihatnya sebagai pemimpin yang lahir untuk melindungi tanah leluhur mereka. Bahkan sebelum resmi naik tahta, banyak yang sudah memandangnya sebagai figur yang layak dihormati dan ditaati. Sebagai raja ke-12 dari dinasti Sisingamangaraja, tanggung jawab yang diemban Sisingamangaraja XII bukan hanya tentang politik atau perang, tetapi juga peran spiritual yang sangat penting bagi rakyatnya. Dalam masyarakat Batak, raja bukan hanya pemimpin duniawi, ia juga penjaga moral, adat, dan kepercayaan leluhur. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil Sisingamangaraja XII selalu mempertimbangkan nasib rakyat, kehormatan marga, dan kelangsungan tradisi. Seiring ia tumbuh dewasa, Sisingamangaraja XII mulai memahami tantangan besar yang akan dihadapinya. Sumatera Utara saat itu mulai dirambah pengaruh kolonial Belanda, yang ingin menguasai tanah, sumber daya, dan bahkan mengubah struktur sosial masyarakat Batak. Banyak raja lain di wilayah Nusantara memilih untuk tunduk atau berkompromi demi menjaga wilayahnya tetap aman, tapi bagi Sisingamangaraja XII, tunduk berarti kehilangan harga diri dan warisan leluhur. Ia menolak kompromi itu sejak awal, karena bagi Sisingamangaraja XII, martabat dan kebebasan rakyatnya lebih berharga daripada kedamaian yang dibeli dengan penindasan. Keistimewaan Sisingamangaraja XII tidak hanya terletak pada keberaniannya, tetapi juga pada kemampuannya mempersatukan rakyat Batak yang tersebar dalam berbagai subsuku, Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Ia mengerti bahwa hanya dengan persatuan, mereka bisa menghadapi ancaman Belanda yang jauh lebih kuat dan bersenjata lengkap. Ia menggunakan karisma, kebijaksanaan, dan kadang strategi diplomasi untuk mengikat loyalitas rakyat dan marga-marga Batak. Legenda rakyat bahkan mengatakan bahwa sejak masa mudanya, Sisingamangaraja XII sering melakukan meditasi di hutan dan gunung, mencari petunjuk spiritual dan belajar tentang kekuatan alam. Kisah ini menegaskan bahwa ia bukan sekadar raja perang,
tetapi pemimpin yang menggabungkan strategi duniawi dengan kebijaksanaan spiritual, sebuah kombinasi yang membuatnya ditakuti musuh dan dihormati rakyat. Ketika Sisingamangaraja 12 resmi naik tahta, ia sudah memiliki fondasi karakter yang kuat, pengalaman spiritual, dan dukungan rakyat yang siap mengikuti setiap langkahnya. Ia tidak hanya mewarisi gelar, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga kemerdekaan tanah Batak, melindungi rakyat, dan mempertahankan adat leluhur. Semua elemen inilah yang membuatnya menjadi sosok legendaris, siap menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, menghadapi kolonialisme Belanda dan mempertahankan tanah leluhur Batak dengan segala cara. Dengan latar belakang ini, kita bisa mulai menelusuri kisah heroiknya dalam menghadapi penjajah, bagaimana strategi, keberanian, dan kepemimpinannya diuji dalam perang yang akan dikenang sepanjang sejarah. Setelah memahami latar belakang dan silsilah Sisingamangaraja 12, sekarang mari kita masuk ke bab yang penuh ketegangan, awal mula konflik antara Sisingamangaraja 12 dan penjajah Belanda. Pada abad ke-19, Belanda tengah memperluas kekuasaannya di Nusantara. Sumatera Utara menjadi salah satu target utama mereka karena kekayaan alamnya yang melimpah dan letaknya yang strategis. Belanda datang bukan sekadar untuk berdagang, tetapi untuk menguasai wilayah, mengontrol rakyat, dan menanamkan hukum kolonial. Kehadiran mereka menimbulkan ketegangan yang besar bagi kerajaan-kerajaan lokal, termasuk kerajaan Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Bagi banyak raja dan penguasa di Nusantara, menghadapi Belanda berarti membuat kompromi atau tunduk demi menghindari kehancuran. Namun bagi Sisingamangaraja 12, tunduk bukanlah pilihan. Ia meyakini bahwa kedaulatan tanah Batak, adat, dan martabat rakyatnya harus dijaga dengan harga apapun. Menurut legenda rakyat, bahkan sebelum Belanda datang secara agresif, Sisingamangaraja 12 sudah mempersiapkan rakyatnya untuk menghadapi kemungkinan invasi, melatih pasukan, mengatur pertahanan, dan memperkuat persatuan antar suku. Konflik awal dimulai ketika Belanda mencoba memasuki wilayah Batak melalui jalur perdagangan dan politik. Mereka menawarkan kesepakatan, meminta pengakuan atas kekuasaan mereka, dan mencoba memengaruhi keputusan politik kerajaan Batak. Sisingamangaraja 12 dengan tegas menolak semua upaya ini. Ia menegaskan bahwa tanah Batak tidak akan pernah tunduk pada penguasa asing, dan rakyatnya harus siap mempertahankan kebebasan mereka. Penolakan ini menimbulkan ketegangan yang semakin meningkat. Belanda, yang terbiasa menghadapi raja-raja yang kompromistis, terkejut dengan keteguhan Sisingamangaraja 12. Ia bukan hanya menolak secara diplomatis, tetapi juga mulai mempersiapkan strategi pertahanan, memanfaatkan medan pegunungan Tapanuli yang sulit ditembus, dan menginstruksikan rakyat untuk bersiap menghadapi serangan. Kisah-kisah rakyat menyebutkan bahwa Sisingamangaraja 12 sering mengunjungi desa-desa terpencil untuk memberi semangat kepada rakyatnya, mengingatkan mereka tentang keberanian leluhur, dan menekankan bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang perang fisik, tetapi juga mempertahankan identitas, adat, dan harga diri Batak. Ia menjadi sosok yang dihormati dan disegani, bukan hanya karena gelar raja, tetapi karena keberaniannya dan kemampuannya mempersatukan rakyat. Ketegangan ini akhirnya memuncak menjadi konflik bersenjata, yang dikenal sebagai Perang Batak I, ketika Sisingamangaraja 12 memimpin rakyatnya menghadapi pasukan Belanda yang lebih modern dan bersenjata lengkap. Perlawanan ini menjadi titik awal dari kisah heroik yang akan mengukir namanya dalam sejarah Nusantara sebagai raja yang tak pernah tunduk pada penjajah, meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan awal konflik ini, kita bisa mulai menelusuri strategi, pertempuran, dan kisah heroik Perang Batak I, di mana keberanian, kecerdikan, dan persatuan rakyat Batak diuji hingga batas tertinggi. Setelah ketegangan memuncak antara Sisingamangaraja 12 dan penjajah Belanda, perang pun tak terelakkan. Konflik ini dikenal sebagai Perang Batak I, yang berlangsung dari tahun 1878 hingga 1889. Ini adalah babak awal dari perjuangan panjang yang menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan keteguhan seorang Raja Batak yang menolak tunduk pada kekuatan asing. Ketika pasukan Belanda mulai memasuki wilayah Tapanuli, mereka mengira bahwa rakyat Batak akan mudah ditundukkan. Mereka salah. Sisingamangaraja 12 memimpin rakyatnya dengan kepemimpinan yang karismatik,
memanfaatkan pengetahuan lokal tentang medan pegunungan, hutan lebat, dan sungai-sungai yang berliku. Strategi ini membuat pasukan Belanda yang lebih modern dan bersenjata lengkap seringkali terkejut oleh serangan mendadak dan kesulitan mengejar pasukan Batak yang lincah dan gesit. Salah satu pertempuran terkenal terjadi di daerah Bahal Batu, sebuah lembah yang strategis di Tapanuli. Rakyat Batak, yang dipimpin langsung oleh Sisingamangaraja XII, menggunakan strategi gerilya, menyerang dari tempat tersembunyi, lalu menghilang sebelum Belanda bisa membalas. Kisah rakyat menceritakan bagaimana Sisingamangaraja XII berdiri di tengah pasukannya, memberi semangat dengan tegas dan penuh keyakinan, kita bertarung bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk tanah leluhur dan harga diri kita. Rakyat Batak tidak hanya melihatnya sebagai raja perang, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Ia sering memimpin doa bersama sebelum pertempuran, menekankan bahwa keberanian dan persatuan rakyat lebih kuat daripada senjata apapun. Kombinasi antara strategi militer, pengetahuan lokal, dan kekuatan spiritual ini membuat rakyat Batak bersatu dan siap berjuang hingga titik darah penghabisan. Selama Perang Batak I, Sisingamangaraja XII memimpin serangkaian perlawanan yang menyulitkan Belanda. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, rakyat Batak menunjukkan loyalitas luar biasa, dengan bantuan logistik dari desa-desa terpencil dan dukungan suku-suku lain di sekitar Tapanuli. Keberhasilan taktik gerilya ini membuat Belanda sering mengalami kekalahan kecil yang menggerogoti moral mereka. Selain pertempuran fisik, Sisingamangaraja XII juga menggunakan diplomasi dan strategi psikologis. Ia menyebarkan cerita keberanian, legenda tentang kemenangan leluhur, dan bahkan rumor tentang kekuatan spiritual yang dimilikinya, untuk menakut-nakuti musuh dan menguatkan semangat rakyatnya. Rakyat Batak percaya bahwa raja mereka memiliki perlindungan spiritual dari leluhur, dan keyakinan ini membuat mereka bertempur tanpa rasa takut. Perang Batak I bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang keteguhan identitas Batak, persatuan suku, dan harga diri rakyat. Sisingamangaraja XII berhasil menunjukkan bahwa meskipun menghadapi musuh yang lebih kuat secara materi, strategi, kecerdikan, dan keberanian bisa menjadi senjata yang tak kalah ampuh. Pertempuran ini menjadi babak awal dari perjuangan panjang yang akan terus menguji kepemimpinan, keberanian, dan keteguhan Sisingamangaraja XII hingga pertempuran terakhirnya di awal abad ke-20. Dari Perang Batak I, kita belajar bahwa perlawanan yang lahir dari cinta tanah air dan persatuan rakyat tidak bisa diukur hanya dari kekuatan senjata, melainkan dari semangat, kecerdikan, dan keteguhan hati para pemimpin sejati. Setelah Perang Batak I menunjukkan keberanian dan ketangguhan rakyat Batak, Sisingamangaraja XII semakin menyadari bahwa menghadapi Belanda yang bersenjata lengkap membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia harus menggunakan kecerdikan, strategi, dan pengetahuan medan lokal untuk memenangkan perlawanan. Dari sinilah lahir taktik perang gerilya yang menjadi ciri khas perjuangan Sisingamangaraja XII. Pegunungan, hutan lebat, dan sungai-sungai di Tapanuli bukan hanya latar alam, tapi juga senjata strategis yang digunakan Sisingamangaraja XII. Ia memimpin pasukannya dengan gerakan cepat, serangan mendadak, dan penghilangan jejak, sehingga pasukan Belanda sering terkejut dan kewalahan. Setiap lembah dan bukit dijadikan pos penyergapan, setiap jalan rahasia dimanfaatkan untuk mengatur serangan yang mematikan. Salah satu kisah heroik yang terkenal adalah serangan di lembah Bahal Batu. Sisingamangaraja XII memimpin pasukan kecil, menunggu pasukan Belanda yang lebih besar memasuki lembah. Dengan koordinasi yang sempurna, pasukan Batak menyerang dari sisi bukit, menghalau musuh dari posisi yang tidak terduga, lalu menghilang ke hutan. Belanda, meski bersenjata lengkap, tidak mampu mengejar mereka. Kisah ini menjadi legenda di kalangan rakyat Batak, menunjukkan kecerdikan, keberanian, dan pemahaman Sisingamangaraja XII terhadap medan tempur. Tidak hanya strategi fisik, Sisingamangaraja XII juga menggabungkan strategi psikologis. Ia menyebarkan cerita tentang keberanian dan kemenangan leluhur, dan rakyat percaya bahwa sang raja memiliki perlindungan spiritual. Keyakinan ini meningkatkan moral pasukan Batak, sementara Belanda mulai merasa gentar menghadapi musuh yang tampaknya tidak hanya berani, tapi juga dilindungi roh leluhur. Selain itu, Sisingamangaraja XII juga mengatur logistik dan persediaan dengan cermat,
memanfaatkan desa-desa terpencil sebagai tempat persembunyian dan pusat suplai. Ia memastikan pasukannya tetap terkoordinasi, sehat, dan siap tempur, bahkan dalam kondisi sulit dan terkepung oleh pasukan musuh. Loyalitas rakyat Batak menjadi faktor penting. Mereka bersedia menyiapkan makanan, membawa senjata, dan memberikan informasi strategis tentang pergerakan Belanda. Taktik perang gerilya ini membuat perlawanan Batak menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun pasukan Belanda lebih banyak dan lebih modern, mereka sering kalah dalam serangan mendadak, mengalami kesulitan navigasi di hutan dan pegunungan, serta menghadapi semangat rakyat Batak yang tak tergoyahkan. Strategi ini juga memperpanjang perlawanan, membuat Belanda harus menanggung kerugian besar dan kehilangan moral pasukan mereka. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Sisingamangaraja XII bukan hanya raja perang, tetapi juga ahli strategi ulung. Keberhasilan taktik gerilya ini menunjukkan kecerdikan dan kepemimpinan yang matang, serta kekuatan yang lahir dari persatuan rakyat, pengetahuan lokal, dan semangat juang yang tinggi. Taktik ini menjadi pelajaran penting. Dalam pertempuran, kecerdikan dan semangat bisa melampaui kekuatan senjata, dan perlawanan yang lahir dari cinta tanah air akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Perang gerilya yang dipimpin Sisingamangaraja XII menjadi ikon taktik perlawanan rakyat Batak, yang tidak hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga menjaga harga diri, adat, dan identitas budaya. Kisah heroik ini terus dikenang sebagai simbol keberanian yang tiada banding, inspirasi bagi generasi penerus untuk melawan ketidakadilan dengan kecerdikan, keberanian, dan kesatuan. Keberhasilan Sisingamangaraja XII dalam menghadapi Belanda tidak lepas dari dukungan rakyat Batak dan keterlibatan berbagai suku di sekitarnya. Ia bukan hanya raja perang, tetapi juga pemimpin spiritual yang mampu mempersatukan berbagai kelompok suku Batak di bawah satu panji perlawanan. Tanpa persatuan ini, strategi gerilya dan perlawanan yang cerdik pun tidak akan seefektif yang kita kenal dalam sejarah. Sejak masa mudanya, Sisingamangaraja XII dikenal memiliki karisma yang luar biasa. Ia sering mengunjungi desa-desa terpencil, berbicara langsung kepada rakyat, dan mengingatkan mereka tentang keberanian leluhur serta pentingnya menjaga tanah leluhur. Legenda rakyat bahkan menyebutkan bahwa raja sering berdiri di tengah lapangan desa, memberi pidato yang membuat hati pendengarnya bergetar dan semangat juang mereka berkobar. Kata-kata Sisingamangaraja XII bukan hanya motivasi, tetapi juga perintah moral untuk bersatu melawan penjajah. Selain membangkitkan semangat, ia juga membangun koordinasi antar suku Batak, Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Meski memiliki tradisi dan bahasa berbeda, mereka bersatu karena kepemimpinan Sisingamangaraja XII yang menghormati adat dan budaya masing-masing kelompok, sambil menekankan bahwa musuh yang lebih kuat akan kalah jika mereka bersatu. Ia berhasil menyulut semangat solidaritas yang membuat setiap serangan Belanda tidak hanya dihadapi oleh satu desa, tetapi oleh seluruh rakyat Batak. Rakyat yang dipimpin Sisingamangaraja XII tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga dukungan nyata dalam bentuk logistik, informasi medan perang, dan bahkan ikut serta dalam pertempuran. Desa-desa terpencil menjadi tempat persembunyian pasukan, gudang senjata, dan pusat komunikasi. Setiap kelompok suku membawa keahlian unik mereka. Ada yang ahli dalam perang hutan, ada yang handal dalam penyergapan dan jebakan, dan ada yang menjaga suplai makanan serta obat-obatan. Kombinasi ini membuat perlawanan Batak menjadi tangguh dan sulit ditembus oleh Belanda. Legenda rakyat bahkan menceritakan kisah heroik di mana Sisingamangaraja XII berhasil menghentikan pasukan Belanda yang lebih besar dengan bantuan pasukan gabungan suku Batak. Mereka menyerang secara mendadak, memanfaatkan medan yang sulit, lalu menghilang tanpa jejak. Setiap kemenangan kecil menjadi simbol persatuan dan keberanian rakyat, dan Sisingamangaraja XII selalu berada di tengah mereka, memberi semangat dan contoh nyata tentang kepemimpinan yang sejati. Keterlibatan suku-suku lain juga menunjukkan bahwa Sisingamangaraja XII bukan raja yang egois, atau semata-mata mengutamakan Toba. Ia memandang rakyat Batak sebagai satu kesatuan yang lebih besar, di mana keberhasilan perlawanan adalah tanggung jawab semua orang. Inilah yang membuatnya dihormati dan disegani. Ia memimpin dengan hati, bukan hanya dengan kekuasaan, dan rakyat merasa bahwa perlawanan ini bukan hanya perang fisik, tapi juga perjuangan moral dan spiritual.
Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan Sisingamangaraja XII tidak hanya terletak pada taktik perang atau kecerdikannya, tetapi juga pada kemampuannya mempersatukan rakyat, membangkitkan semangat juang, dan menjaga identitas budaya mereka. Tanpa dukungan rakyat dan keterlibatan suku-suku lain, perlawanan Batak terhadap Belanda mungkin tidak akan pernah berlangsung begitu lama dan berkesan. Persatuan ini menjadi fondasi bagi perlawanan berikutnya, termasuk Perang Batak II dan pengejaran Sisingamangaraja XII, yang akan kita telusuri di bagian selanjutnya. Semangat persatuan dan loyalitas rakyat Batak tetap menjadi kunci dari setiap kemenangan, meskipun menghadapi kekuatan Belanda yang jauh lebih besar dan bersenjata lengkap. Setelah keberhasilan Perang Batak I, Belanda tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa rakyat Batak yang dipimpin Sisingamangaraja XII bukan lawan biasa. Keteguhan hati, strategi gerilya, dan persatuan suku-suku Batak membuat perlawanan ini semakin sulit untuk ditundukkan. Dari sinilah dimulai Perang Batak II, periode pengejaran panjang yang berlangsung antara tahun 1890 hingga 1907. Belanda meningkatkan agresi mereka. Pasukan lebih banyak, senjata lebih modern, dan strategi lebih sistematis. Namun Sisingamangaraja XII tidak gentar. Ia memimpin rakyat Batak dengan kecerdikan yang sama seperti sebelumnya, memanfaatkan medan pegunungan, hutan lebat, dan sungai berliku untuk menghindari serangan langsung. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap pergerakan diatur dengan tujuan untuk melindungi rakyat dan mempertahankan tanah leluhur. Selama periode ini, Sisingamangaraja XII sering berpindah-pindah, menghindari pasukan Belanda yang mengejarnya dari satu desa ke desa lain. Rakyat Batak yang loyal kepada sang raja, membantu menyembunyikan pasukan, menyuplai logistik, dan memberikan informasi tentang pergerakan musuh. Kisah rakyat menyebutkan bahwa sang raja selalu hadir di tengah pasukan, memberi semangat, dan memastikan setiap anggota siap menghadapi bahaya. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga pemimpin moral dan spiritual, memastikan rakyat tetap bersatu dan berani meski menghadapi ancaman besar. Perang Batak II juga dikenal dengan serangkaian pertempuran sengit di berbagai lembah dan pegunungan Tapanuli. Sisingamangaraja XII sering memimpin serangan mendadak yang membuat Belanda kebingungan. Pasukannya menggunakan strategi perang gerilya, memanfaatkan jebakan alami, dan menyerang dari posisi yang tidak terduga. Meskipun kalah jumlah dan senjata, rakyat Batak tetap berani karena percaya pada kemampuan dan perlindungan sang raja. Selama periode pengejaran ini, legenda rakyat berkembang. Dikatakan bahwa Sisingamangaraja XII mampu menghilang dari kejaran Belanda seolah memiliki kekuatan gaib, berpindah dari satu hutan ke hutan lain tanpa meninggalkan jejak. Cerita-cerita ini menambah aura kepahlawanannya, membuat pasukan Belanda semakin waspada, dan rakyat Batak semakin loyal. Keberanian dan kecerdikannya menjadi inspirasi bagi semua yang terlibat dalam perlawanan. Meski harus terus berpindah, Sisingamangaraja XII tidak pernah menyerah. Ia tetap memimpin pasukannya, menjaga moral rakyat, dan memastikan bahwa setiap perlawanan adalah simbol harga diri dan kebebasan Batak. Periode ini menunjukkan bahwa perlawanan bukan hanya soal kemenangan fisik, tetapi juga keberanian, strategi, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Perang Batak II dan pengejaran panjang ini memuncak hingga pertarungan terakhir Sisingamangaraja XII di Dairi, yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana keteguhan seorang raja dan loyalitas rakyatnya diuji hingga batas tertinggi, sebuah kisah heroik yang menandai akhir perjuangan fisik namun menegaskan keabadian semangatnya. Setelah bertahun-tahun memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda, Sisingamangaraja XII menghadapi babak terakhir dari perjuangannya yang legendaris. Periode pengejaran panjang, pertempuran gerilya, dan strategi cerdik yang telah menundukkan pasukan Belanda selama hampir 3 dekade akhirnya mencapai klimaksnya pada tahun 1907 di daerah Dairi, Sumatera Utara. Pertempuran terakhir ini tidak hanya menjadi ujian kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan hati seorang raja yang menolak tunduk. Pasukan Belanda, yang semakin terdesak oleh strategi gerilya dan solidaritas rakyat Batak, menumpuk kekuatan besar untuk menghancurkan perlawanan sekali dan untuk selamanya. Sisingamangaraja XII tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih bersenjata, namun ia tetap berdiri tegar,
memimpin pasukannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Kisah rakyat menceritakan bahwa sebelum pertempuran dimulai, Sisingamangaraja XII mengumpulkan pasukannya dan berkata dengan tegas, "Kita bertarung bukan hanya untuk hidup kita, tapi untuk tanah leluhur, adat kita, dan harga diri setiap Batak. Berani atau mati, tapi jangan pernah tunduk." Dalam medan pertempuran yang berat, pasukan Batak menyerang dengan taktik gerilya, memanfaatkan hutan, bukit, dan lembah sebagai posisi strategis. Namun, pasukan Belanda yang lebih banyak jumlahnya dan bersenjata lengkap mulai menekan. Sisingamangaraja XII tetap berada di garis depan, menjadi simbol semangat dan keberanian bagi pasukannya. Sayangnya, pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur dalam pertempuran sengit itu. Tubuhnya jatuh di medan yang selama bertahun-tahun ia pertahankan, namun semangatnya tidak pernah mati. Rakyat Batak, yang telah lama memandangnya sebagai pemimpin spiritual dan pelindung tanah leluhur, merasa kehilangan yang mendalam, namun tetap berpegang pada warisan keberanian dan strategi yang telah ia tanamkan. Kematian Sisingamangaraja XII menjadi momen yang menggetarkan sejarah Batak dan Indonesia. Pasukannya yang tersisa tetap berjuang, terinspirasi oleh kepemimpinan dan semangat sang raja. Legenda menyebutkan bahwa keberanian dan taktiknya tetap menjadi teladan bagi rakyat, bahkan ketika mereka menghadapi penjajah yang tampaknya tak terkalahkan. Warisan Sisingamangaraja XII tidak hanya terletak pada perlawanan fisik yang ia pimpin, tetapi juga nilai moral, spiritual, dan budaya yang ditinggalkannya. Ia menunjukkan bahwa perlawanan yang lahir dari cinta tanah air, persatuan rakyat, dan keberanian moral akan selalu dikenang, bahkan ketika pemimpinnya telah tiada. Akhir perjuangan Sisingamangaraja XII menegaskan satu hal, meski tubuh bisa gugur, semangat perlawanan dan keteguhan hati tidak akan pernah padam. Ia menjadi simbol heroik bagi seluruh rakyat Batak dan inspirasi bagi bangsa Indonesia, seorang pahlawan yang menolak tunduk pada penjajah hingga akhir hayatnya. Pertempuran terakhir ini menandai akhir dari fase perang fisik, namun menegaskan keabadian semangat Sisingamangaraja XII, yang akan terus dikenang sebagai Raja Batak yang tak pernah menyerah menghadapi kolonialisme. Setelah gugurnya Sisingamangaraja XII di medan perang Dairi pada 17 Juni 1907, sejarah Batak dan Indonesia mencatat sebuah babak heroik yang tidak pernah pudar dalam ingatan rakyat. Meskipun tubuh sang raja telah tiada, semangat perlawanan, keberanian, dan keteguhan hati yang ia tanamkan kepada rakyat Batak tetap hidup, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Sisingamangaraja XII bukan sekadar raja perang. Ia adalah pemimpin spiritual, penjaga adat, dan simbol moral bagi seluruh rakyat Batak. Dalam menghadapi Belanda, ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari jumlah pasukan atau senjata, tetapi juga dari kemampuan menyatukan rakyat, mempertahankan tradisi, dan membangkitkan semangat juang yang tak tergoyahkan. Warisan ini menjadi fondasi budaya Batak yang kuat dan memperkaya identitas bangsa Indonesia. Dampak perlawanan Sisingamangaraja XII melampaui batas waktu dan wilayah. Strategi gerilya, keberanian menghadapi musuh yang lebih kuat, dan kepemimpinannya yang visioner menjadi teladan bagi gerakan perlawanan bangsa Indonesia di kemudian hari. Banyak tokoh perjuangan nasional mengutip semangatnya sebagai inspirasi untuk menentang penjajahan, menunjukkan bahwa keberanian seorang pemimpin dapat menggerakkan seluruh rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri. Legenda rakyat pun berkembang, menggambarkan Sisingamangaraja XII sebagai sosok yang tidak hanya menguasai strategi perang, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang melindungi rakyatnya. Cerita-cerita ini, meskipun bercampur unsur mitos, memperkuat simbolisme sang raja sebagai penjaga moral, pemersatu suku-suku Batak, dan pelindung tanah leluhur. Dari perspektif sejarah dan budaya, hal ini menegaskan bahwa warisan seorang pemimpin bukan hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam nilai-nilai yang ia tanamkan kepada rakyatnya. Pengakuan resmi pun datang belakangan. Pemerintah Indonesia mengangkat Sisingamangaraja XII sebagai pahlawan nasional, menegaskan bahwa perjuangan dan keteguhannya adalah bagian penting dari sejarah bangsa. Monumen, museum, dan nama jalan di berbagai kota menjadi pengingat bagi generasi muda tentang keberanian, kepemimpinan, dan semangat patriotik yang tak tergoyahkan. Selain itu,
Warisan Sisingamangaraja 12 juga terlihat dalam kebangkitan identitas budaya Batak. Rakyat Batak tetap menjaga adat, bahasa, dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka, sambil meneladani keteguhan sang raja. Perlawanan dan kepemimpinan Sisingamangaraja 12 menunjukkan bahwa melawan ketidakadilan, mempertahankan harga diri, dan bersatu dalam keberagaman adalah nilai universal yang relevan hingga kini. Melihat kembali perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa heroisme sejati bukan hanya tentang kemenangan fisik di medan perang, tetapi juga tentang kemampuan memimpin dengan hati, menginspirasi rakyat, dan mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya. Sisingamangaraja 12 adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin bisa menjadi legenda hidup, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena keteguhan, keberanian, dan dedikasinya untuk rakyat dan tanah leluhur. Warisan inilah yang membuat Sisingamangaraja 12 tetap relevan bagi kita semua. Ia adalah simbol bahwa semangat perlawanan, persatuan, dan keberanian moral akan selalu dikenang, bahkan melampaui batas waktu dan generasi. Dari Batak untuk Indonesia, kisahnya menjadi inspirasi abadi tentang harga diri, keberanian, dan cinta tanah air. Dan begitulah kisah Sisingamangaraja 12, sang raja Batak yang tak pernah tunduk pada penjajah Belanda. Dari awal masa pemerintahannya, hingga perjuangan panjang di Perang Batak I dan II, hingga pertempuran terakhir di Dairi, kita bisa melihat keteguhan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga pemimpin spiritual dan moral, yang mampu mempersatukan rakyat Batak dalam perlawanan yang panjang dan heroik. Perjuangan Sisingamangaraja 12 mengajarkan kita bahwa sebuah perlawanan yang lahir dari cinta tanah air, persatuan rakyat, dan keberanian moral, tidak akan pernah sia-sia. Ia menunjukkan bahwa meskipun menghadapi musuh yang lebih kuat, dengan strategi, kecerdikan, dan semangat juang, perlawanan tetap bisa berhasil, setidaknya dalam menjaga harga diri, identitas, dan warisan budaya. Warisan Sisingamangaraja 12 tetap hidup hingga hari ini. Pengakuan sebagai pahlawan nasional, monumen-monumen, museum, dan cerita rakyat yang terus diwariskan, semua menjadi bukti bahwa perjuangan beliau menginspirasi generasi penerus, tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi di seluruh Indonesia. Ia adalah simbol keberanian yang menembus batas waktu, mengajarkan kita tentang harga diri, semangat patriotik, dan keteguhan hati. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, share kepada teman dan keluarga, serta subscribe channel ini, supaya kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita heroik dari sejarah Nusantara. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang paling kalian kagumi dari Sisingamangaraja 12? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menyelami kisah-kisah inspiratif lain dari para pahlawan Indonesia. Ingat, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cermin untuk masa kini dan pelajaran untuk masa depan. Jadi tetap semangat, tetap menghargai sejarah, dan jadilah bagian dari generasi yang menghidupkan inspirasi para pahlawan.